Perkenalkan, nama lengkap saya Mariana Uli dengan NIM 1803030025. Saya dari kelas A semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang partisipasi buruh dalam memerangi perang melawan kemiskinan dan kewarganegaraan yang miskin. Dan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Selamat menonton. Baik, masuk dalam penjelasan. Penjelasan yang pertama di sini yaitu tentang perang melawan kewarganegaraan miskin. Masalah kebijakan publik memecah masyarakat di seluruh dunia dengan ketegangan yang dihasilkan yang mengancam jalinan kohesi sosial dan norma-norma empati tertentu, belas kasihan dan kesopanan. Saat ini, isu-isu hot button seperti kemiskinan, pengungsi, integrasi, imigrasi, dan lain-lain adalah sumber implisit dan eksplisit perdebatan tentang kebugaran dan kelayakan. Dari beberapa individu dan kelompok, individu di sini menjadi salah satu bentuk yang ada dalam masyarakat. Dalam istilah sosial dan demokrasi, beberapa warga negara termasuk keluar. Seni ini terdiri dari buku-buku yang membahas dilema demokrasi yang muncul dengan keinginan untuk menjadi responsif melalui kebijakan terhadap nilai, kepentingan, dan posisi yang bersaing. Perhatian khusus di sini akan diberikan kepada pemerintahan lokal, di mana seringnya terjadi perpecahan bermanifestasi paling jelas, tetapi karya yang membahas tingkat pemerintahan yang lebih tinggi seperti pemerintahan supranasional juga akan dimasukkan dalam seri atau judul yang diterima dan akan menjadi monografi tunggal atau yang ditulis bersama atau volume yang diedit dengan penekanan pada analisis kasus yang mendalam, studi kasus komparatif atau komparatif studi empiris atau eksplorasi teoritis. Perang melawan kemiskinan yang dibangun di atas ide-ide tata kelola kolaboratif dan salah satu yang dibangun di atas asumsi aturan elit. Pada saat penulisan ini terdiri kira-kira 50 tahun setelah awal dari akhir dari perang melawan kemiskinan yang diluncurkan di Amerika Serikat oleh Presiden Lyndon Johnson. Ini adalah perang yang memperluas yang ada program dan menciptakan inisiatif baru yang bertujuan untuk memerangi dan tidak hanya gejala kemiskinan, tetapi penyebab kemiskinan. Dengan cara yang mirip dengan sejarah yang hebat, para pemimpin militer memaksa pasukan mereka ke dalam pertempuran melawan rintangan panjang di mana kematian bagi sebagian orang, jika bukan sebagian besar, adalah hasil tertentu. Presiden berusaha untuk menggalang Kongres Amerika Serikat pada tahun 2010. Pada banyaknya sejarah, kesempatan presiden telah meminta dari Kongres wewenang untuk bergerak melawan kekuatan yang membahayakan kesejahteraan negara kita. Dan ini adalah kesempatan seperti itu.
serupa di masa lalu sering dipanggil untuk berperang melawan musuh asing yang mengancam kebebasan kita. Penjelasan yang kedua yaitu kewarganegaraan dan kemiskinan. Kewarganegaraan yang aktif dan etis diperlukan dalam pengembangan imperasional, empati, kepercayaan sosial umum, dan rasa memiliki. Pengentasan kemiskinan atau kondisi yang menyebabkan atau konsekuensi dan hidup dalam kemiskinan lebih mungkin dengan warga yang berempati, percaya, dan berorientasi komunitas. Menghadiri kebutuhan demokrasi substansif suatu masyarakat di sini membutuhkan perhatian dengan cara-cara demokratis, prosedural masyarakat, dan sebaliknya serentak untuk memenangkan perang melawan kemiskinan. Kita membutuhkan strategi dan perang agresif terhadap warga negara yang miskin. Namun ada ketegangan antara pemerintah dan warga negara, dan itu adalah ketegangan yang tidak dapat dengan mudah disingkirkan. Ini mungkin benar, terutama di konteks hubungan kemiskinan, ketika kemiskinan dipertimbangkan dalam 3 dimensi. Dan 3 dimensi tersebut adalah yang pertama substansi, yang kedua status, dan yang ketiga agensi. Kemiskinan subsisten terjadi ketika seseorang memiliki materi yang tidak memadai, sumber daya termasuk makanan, uang, perumahan, dan lain-lain. Kemiskinan status terjadi ketika seorang individu dianggap kurang dihargai dibandingkan dengan teman sebayanya. Terus kemiskinan agensi tidak kurang dari suatu kondisi di mana mereka yang terlibat dicegah oleh perampasan materi dari terlibat dalam pengalaman kekuasaan yang membentuk diri sendiri dari diri sendiri. Dengan demikian dapat mempertahankan diri mereka sebagai subjek. Dan tantangannya di sini adalah mempertahankan pemisahan antara bentuk-bentuk kemiskinan dan secara khusus memastikan bahwa seseorang kekurangan materi kesejahteraan tidak pasti membatasi mereka untuk hidup tanpa kekuatan di dalam proses politik ataupun pemerintahan. Kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan materi kesejahteraan mungkin tidak meluas ke dalam, demikian menciptakan Kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan materi kesejahteraan mungkin tidak meluas, dengan demikian dapat menciptakan hubungan permusuhan dengan individu yang menderita kemiskinan agensi. Perang melawan kemiskinan memiliki gagasan utama tentang kemungkinan maksimum partisipasi, dan ini adalah ide yang tidak jelas dan dengan demikian tunduk pada berbagai interpretasi dan strategi implementasi di seluruh Amerika Serikat. Daniel Patrick pada tahun 1969 merangkum ada 4 konsepsi yang berbeda, yaitu yang pertama, mengatur struktur kekuasaan dengan menciptakan mekanisme kerja sama di seluruh pemerintah yang ada, nirlaba, dan organisasi sektor swasta. Yang kedua, memperluas struktur kekuasaan dengan mengembangkan peluang bagi warga negara dengan pendapatan rendah untuk memasuki tenaga kerja profesional. Terus yang ketiga, memperluas struktur kekuasaan dengan mengembangkan peluang bagi warga negara dengan pendapatan rendah untuk memasuki tenaga kerja profesional. Terus yang terakhir yaitu tentang yang ketiga
menghadapi struktur kekuasaan dengan mendistribusikan kembali kekuasaan melalui proses demokratisasi. Terus yang terakhir itu membantu kekuasaan struktur dengan menciptakan perwakilan formal di dewan atau dewan penasehat untuk warga berpenghasilan rendah. Sekian dan terima kasih.